Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizal Amilullah. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi dari trigonometri, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus nantinya. Oke, namun pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus saja. Kemudian apa sih yang disebut aturan sinus itu? Nah, oke, kita lanjut saja. Apa itu aturan sinus? Ini dia. Aturan sinus adalah teorema berupa persamaan yang menghubungkan gitu ya, yang menghubungkan nilai sinus sudut dalam segitiga. Ini kan berarti sudutnya ada sudut B, sudut A, sudut C dengan panjang sisi di depannya dalam bentuk perbandingan. Oke, kita perhatikan ini segitiga, ada segitiga A, B, C. Nah, di depan sudut A, namanya itu adalah sisi A kecil dari tulisnya ya. Di depan sudut B namanya sisi B. Nah, di depan sudut C namanya sisi C. Kemudian perbandingannya jadi seperti ini nih di bawahnya. Jika diberikan segitiga sembarang ABC seperti gambar yang ini, maka berlaku persamaan berikut. A per sin A. A itu apa? Yang A huruf kecil ini apa? Dia adalah sisi di depan sudut A. Nah, jadi A per sin A gitu ya. Sama dengan B per sin B gitu ya. Sama dengan C per sin C gitu. Nah, ini adalah persamaan atau disebut dengan aturan sinus. Dalam kenyataannya, kita bisa memakai aturan sinus itu, kan ini ada 3 yang sama sekaligus gitu ya. Tidak harus 3-tiganya dipakai gitu. Cukup bisa 2 saja. Bisa antara A per sin A dengan B per sin B gitu ya. Atau bisa A per sin A dengan B per sin B, atau A per sin A dengan C per sin C, atau yang B dengan C per sin C gitu. Bisa dipilih. Kemudian segitiganya harus segitiga yang seperti apa? Nah, segitiganya itu bebas. Bisa segitiga sembarang, bisa segitiga siku-siku, atau segitiga apapun. Yang penting diketahui besar sudut dan panjang sisinya. Oke, seperti itu. Jadi, aturan sinus di sini adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, itu disebut aturan sinus. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini, kita harus baca terlebih dahulu. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm, sudut A 120 derajat, sudut B 30 derajat. Panjang sisi C sama dengan, oke, ini 120 derajat. Berarti dia sudut apa? Lebih dari 90 derajat itu disebut sudut tumpul. Berarti kita buat dulu nih. Harus ada sudut yang lebih dari 90 derajat. Misalkan ini nih. Nah, misalkan segitiganya seperti ini. Berarti ini kan dia lebih dari 90 nih. Misalkan ini sudut A. Maka ini sudut B. Lalu ini sudut C. Jadi A, B, C. Nah, diketahui apa? Dengan panjang sisi A. Sisi A ini dia di mana? Di depan sudut A. Berarti di depan mana? Ini A. Oh, A ini adalah 4. Nah, kemudian diketahui apa? Oh, ini 120 derajat. Nah, sudut B berapa? 30 derajat. Oh, ini 30 derajat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan panjang sisi C. Sisi C yang mana? Oh, yang di depan sudut C. Di depan sudut C berarti yang ini nih. Nah, di depan sudut C berarti yang ini. Ini C. Berarti ini B. Di depan sudut B adalah B. Ingat, dalam aturan sinus itu berlaku apa? A per sin A
sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di sini yang diketahui sudut A ini, kemudian sudut B. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi C. Sisi C ini hubungannya harus tahu besar sudut C dulu. Nah, sedangkan yang diketahui ini sudut A dan sudut B. Bisa dicari nggak sudut C? Bisa. Nah, yang harus diingat bahwa ingat jumlah sudut dalam segitiga itu berapa? 3 adalah 180 derajat. Artinya, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, kan ini sudut segitiganya ada ABC. Berarti harus berapa totalnya? 180. Sudut A-nya berapa? 120. Sudut B-nya berapa? 30. Ditambah sudut C sama dengan 180. Nah, 120 tambah 30 berapa? 150. Nah, berarti ini 150 derajat ditambah sudut C berapa? Sama dengan 180. Berarti 150 ditambah berapa? Hasilnya dari 180. Ya sudah, ini tinggal ini sudut C, ini tanda sudut ya, ini tuh yang siku ini sama dengan 180 derajat dikurangi 150-nya pindah ruas ya. 150. Jadi sudut C itu berapa besarnya? 30 derajat. Oh, udah tahu. Berarti sudut C itu besarnya adalah 30 derajat gitu sudut C itu. Nah, di sini itu 30 derajat sudut C. Berarti kita bisa pakai apa? Bisa pakai A per sin A sama dengan C per sin C. Karena yang diketahui itu adalah sisi A, dan yang ditanyakan, itu sisi C. Sudut A sudah tahu, sudut C sudah tahu. Jadi kita cukup gunakan A per sin A sama dengan C per sin C. Kan itu fungsi aturan kosinus gitu kan. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti otomatis A per sin A sama dengan C per sin C gitu. Beda lagi kalau yang ditanyakan B di sini. Berarti kalau ditanyakan B gimana jadinya? A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi yang dipakai hanya 2 saja gitu. Nah, kita lanjutin nih. A per sin A. A-nya berapa? Oh, A-nya 4. 4 per sin A. Sin 120. Nah, ini sin 120 derajat. Sama dengan C per sin C. Sin 30. Nah, untuk mencari sin 120 gimana? Bisa gunakan apa? Relasi sudut. Sin 120 itu terletak di kuadran berapa? Kuadran 2. Sin 120 itu terletak di kuadran 2. Ini artinya sin 180 dikurangi 60. Nah, sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Ingat ya, berarti ini sama dengan sin 60. Sin 60 itu berapa? 1/2 akar 3. Jadi sin 120 itu adalah 1/2 akar 3. Jadi 4 dikali 1/2 akar 3 sama dengan C per 1/2. Ini 1/2-nya kan tinggal pindah ruas saja. Ini bagian pindah ruas jadi perkalian. Jadi C sama dengan 4 dikali 1/2 dibagi 1/2 akar 3. 1/2-nya bisa dicoret. Sama dengan 4 per akar 3. Boleh nggak 4 per akar 3? Biasanya jarang. Harus dirasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3. 4 dikali akar 3, 4 akar 3. Akar 3 dikali akar 3, 3. Jadi 4 per 3 akar 3. Ada jawabannya? Ada yang B. Seperti itu. Salah satu penerapan aturan sinus. Oke. Silakan dipahami. Kalau sudah paham, kita bisa next ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal berikutnya. Apa ya soalnya? Kita baca.
Oke, pada segitiga JKL. Pada segitiga JKL diketahui sin L. Oke, ini nggak diketahui nih besar sudutnya berapa. Ya sudah, kita gambar sembarang saja segitiga. Oke, ini sekarang nggak diketahui ya besar sudutnya berapa. Ya udah, kita gambar aja, sketsa aja sebarang. Misalkan ini J, ini K, ini L. Di depan sudut J itu apa? Sisi apa? J kecil gitu. Di depan sudut K, K kecil. Di depan sudut L, L saja gitu. Ya. Nah, berarti dari sini berlaku apa? Berarti J per sin J gitu ya, sama dengan K per sin K sama dengan L per sin L. Nah, yang diketahui ini apa? Sin L itu 1/3 katanya. Sin J itu 3/5. Dan JK yang mana? JK itu L nih, J ke K. Berarti JK itu adalah L. L ini berapa? 5. Nah, 5 cm. Panjang KL. Oh, KL itu berarti yang ini nih. Nah, yang J. Wah, ini KL. KL ini adalah panjang. Nih, KL ini yang ini. KL itu adalah panjang J ini. Nah, jadi gimana? Berarti cukup yang diketahui berarti L sama J. Berarti pakai J per sin J, L per sin L. Nah, berarti untuk menjawab itu J per sin J, nah, sama dengan L per sin L. Nah, J per sin J. J-nya berapa? J-nya justru itu yang ditanyakan. Berarti J per sin J. Sin J-nya berapa? 3/5. Ah, sama dengan L. L-nya berapa? L-nya 5. Berarti 5 dibagi sin L. 1/3. Berarti J, 3/5-nya pindah ruas. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Jadi J sama dengan 5 dikali 3/5 dibagi 1/3. Nah, 5 dengan 5 bisa dicoret. Jadi 3 dibagi 1/3. 3 dibagi 1/3 berapa? Nah, ingat, kalau nggak paham cara yang seperti ini, 3 dibagi 1/3 itu bisa kita tulis 3 dibagi 1/3. Kalau pembagian jadi apa? Jadi perkalian. Dibalik tapi, jadi 3 dikali 3/1. 3 dikali 3, 9. 9 dibagi 1 ya 9. Jadi jawabannya adalah 9 untuk soal nomor 2. Mudah kan? Nah, itu penerapan aturan sinus. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal berikutnya nih. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Ini ada segitiga ABC. Perbandingan panjang BC, berarti panjang BC ini yang ini. Berarti ini BC ini di mana? Di depan sudut A, berarti ini A kecil. Nah, kemudian AC. AC ini di depan sudut B, berarti B kecil. Nah, ingat, di dalam trigonometri ini dia berlaku apa? Berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, untuk menjawab soal ini gimana? Apakah kita perlu panjang sisi C dan besar sudut C? Rasanya tidak perlu, karena yang ditanyakan adalah panjang BC itu adalah A, dan panjang AC adalah B, perbandingannya. Berarti kita cukup pakai A per sin A dengan B per sin B, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, yang ditanyakan perbandingan panjang BC. Panjang BC itu A ya. Berarti dari sini ini bisa dikali silang nih. A, nah B-nya bisa dikali silang kan? Sin A-nya pindah ke ruas kanan, jadi perkalian. Ini B pindah ke kiri, yang perkalian pindah jadi apa? Jadi bagi kan? Nah, jadi B, A per B
Nah, ini kan B di sini itu di atas, pindah jadi ke bawah kalau pembagian gitu ya. Nah, sin A pindah ke ruas kanan, jadi perkalian ke atas. Jadi sin A dibagi sin B. Nah, ini A itu apa? A itu BC tadi. AC itu apa? AC itu yang B. Jadi udah ini perbandingan A per B. Perbandingan itu kan A berbanding B gitu ya. Sin A-nya berapa? Berarti sin 45 per sin 60. Sin 45 berapa? 1/2 akar 3. 1/2 akar 2. Nah, sin 60 1/2 akar 3. Jadi setengahnya bisa dicoret. Jadi perbandingannya adalah akar 2 dibagi akar 3. Ada akar 2 dibagi akar 3? Ada yang C jawabannya. Seperti itu, mudah gitu ya. Oke, silakan dipahami. Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Gimana nih? Nah, soal berikutnya ini apa? Katanya, suatu gedung kampus memiliki tiang bendera yang berdiri tegak, katanya, pada tepian gedung tersebut. Dari suatu tempat yang berada di lantai dasar, titik pangkal tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 45 derajat. Sementara titik ujung tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak horizontal dari titik pengamatan ke tepian gedung sama dengan 15 meter, maka tinggi tiang bendera tersebut adalah. Oke, kita bahas nih soalnya gini. Suatu gedung memiliki tiang bendera yang berdiri tegak pada tepian gedung, katanya. Oke, jadi gini. Ini ada gedung. Kita misalkan ini gedung gitu ya. Nah, ini gedung. Ada gambarnya. Oke. Nah, ini tanah. Suatu gedung kampus memiliki tiang bendera yang berdiri tegak pada tepian gedung tersebut dari suatu tempat yang berada di lantai dasar. Dari suatu titik pangkal tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 45, sementara titik ujung tiang bendera. Oke, nah ini katanya di tepian gedung, kayaknya gini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini tuh di tepian gedung ya, di puncak gedungnya itu ada tiang bendera nih. Nah, misalkan bendera merah putih gitu ya. Kemudian apa katanya? Dari suatu tempat yang berada di lantai dasar, titik pangkal tiang bendera, titik pangkal gitu ya. Nah, titik pangkal artinya titik pangkal itu titik awal tiang benderanya gitu, pangkalnya, dasarnya. Nah, ini tuh terlihat dengan sudut elevasi 45. Dari mana? Sementara titik ujung tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 60. Tempat yang berada di lantai dasar. Oh, berarti dari suatu tempat di lantai dasar. Nah, dia di lantai dasar kan sejajar dengan tanah ini gitu ya. Nah, ini terlihat dengan sudut katanya titik pangkalnya 45. Kemudian apa lagi? Sementara titik ujung tiang bendera, berarti tiang ujung bendera itu ini ya, ujungnya di sini ya. Titik ujungnya dari tempat yang sama dia terlihat berapa derajat? 60 derajat katanya. Jika jarak horizontal dari titik pengamatan ke tepian gedung sama dengan 15 meter, oh dari sini ke sini itu adalah 15 meter katanya. Tinggi tiang bendera tersebut adalah, oke, kalau gitu kita bahas dulu. Kita bahas dulu soal yang seperti ini. Bentar. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam suatu segitiga, kurang lebih gambar segitiganya tuh seperti ini nih. Nah,
Ini ada segitiga. Set. Kemudian ada di sini. Nah, misalkan ini ada titik A, ini titik B, kemudian ini ada titik C, dan ini titik D. Tinggi tiang bendera itu apa sih? CD kan? Nah, kita harus cari misalkan, oh ini dari sini ke sini 45 nih sudut elevasinya ketika ngelihat yang si C. Kalau ngelihat yang si D, sudut elevasinya berapa? 60. Berarti ada dua kasus ini. Nah, ini di sini siku-siku. Nah, paham nggak? Siku-siku. Oke. Berarti kita mau mencari besar panjang sisi AC dan AD gitu. Nanti kita cari selisihnya. Nah, karena kita lagi belajar aturan sinus, nah di sini kita bisa tahu nih. Yang pertama, oke, kasus pertama. Perhatikan segitiga ABC. ABC. Kalau segitiga ABC kayak gini. Nah, siku-siku ininya, ini A, ini B, ini C. Besar sudut B-nya berapa? 45. Ingat, dalam segitiga itu besar sudut totalnya berapa? 180. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180. Sudut A besarnya berapa? 90. Sudut B berapa? 45. Nah, ditambah sudut C sama dengan 180. 90 tambah 45, 135. 135 ditambah sudut C sama dengan 180. Jadi sudut C berapa? 180 dikurangi 135, yaitu 45. Oh, sudut C juga 45. Nah, ini AB panjangnya berapa? 15. Nah, AB panjangnya 15. Kalau begini berarti di depan sudut B, ingat karena ini aturan sinus, di depan sudut B namanya sisi apa? Sisi B. Di depan sudut C namanya sisi C. Nah, berarti di sini berlaku B per sin B gitu ya. Sama dengan C per sin C. Yang A nggak dipakai, nggak usah, karena kita tidak perlu mencari besar sisi A. Sisi A itu kan berarti di depan sudut A, berarti ini kan A. Nggak usah kan, berarti ya udah nggak usah dihitung. B per sin B. B itu justru itu yang mau kita cari, berarti B per sin 45. B per sin 45 sama dengan C. C-nya berapa? Oh, C itu depan sudut C, 15. 15 per sin 45. Nah, berarti sin 45. Oh, ini kan sin 45 di bawah sin 45 bisa saling coret. Berarti langsung aja B sama dengan 15. Seperti itu. Mudah gitu. Kok bisa langsung dicoret? Kan sin 45 bisa dipindah ruaskan. Jadi B sama dengan, ini sin 45-nya pindah ruas jadi 15 dikali sin 45. Kan yang ini pembagian pindah ke kanan jadi perkalian. Dibagi di bawahnya sin 45. Sin 45 kan dicoret dengan sin 45. Jadi B sama dengan 15. Seperti itu. Oh, berarti A ke C tingginya itu 15. Nah, kita baru tahu A ke C. Sekarang kita cari panjang AD. Nah, untuk mencari panjang AD gimana? Nah, untuk mencari panjang AD, perhatikan segitiga ABD. Nah, ABD. Kalau segitiga ABD berarti kita lihat ini di sininya siku-siku, ini A, ini B, ini D. Nah, sudut A besarnya 90, sudut B besarnya 60. Nah, ini 90, ini 60. Sudut D, kita mau nyari sudut D, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut D harus berapa derajat besarnya? 180. Sudut A berapa? 90. Sudut B 60. 90 tambah 60
150 ya. Nah, langsung saja 150 ditambah sudut D sama dengan 180. Oh, jadi 150-nya pindah ruas aja. Jadi sudut D berapa? Sudut D langsung aja 180 dikurangi 150. 30 derajat. Oh, sudut D 30. Panjang AB tahu nggak? Tahu. Panjang AB kan jaraknya. Jaraknya itu 15 dari tadi. Nah, di depan sudut B itu apa? Sisi B kecil. Di depan sudut D berarti sudut D kecil. Nah, ini menyesuaikan saja gitu. Di depan sudut A ya, A kecil. Berarti di sini berlaku apa? Berarti B per sin B sama dengan D per sin D. Seperti itu. Yang mau kita cari adalah panjang B. Berarti B-nya berapa? Mau kita cari. Berarti B sama dengan ini D dikali sin B. Kan ini sin B di bawah, pindah ruas, jadi kali. B itu tadi berapa? 60, jadi sin 60. Dibagi sin D. Sin D-nya berapa? Sin D-nya itu adalah 30 yang ini. Sin 30. Atau kalau belum paham, jangan seperti ini deh. Kita rubah dulu. Kita hitung dulu saja. B per sin B itu sin 60. Sama dengan D, D-nya 15. 15 per sin D, sin 30. Nah, berarti ini dari sini kita peroleh apa? B per sin 60. Berarti B per sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan 15 per sin 30 setengah. Setengah akar 3-nya bisa pindah ruas. Jadi B sama dengan 15 dikali setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, setengahnya bisa dicoret. Jadi 15 akar 3 B. Nah, ingat. Apa namanya? Tinggi tiang bendera itu kan CD. Artinya, nah, tinggi tiang bendera itu tinggi tiang bendera itu sama dengan berarti AD kan ya? A ke D. A ke D itu ini berarti kan? Nah, A ke D dikurangi A ke C. Nah, dikurangi AC. AD itu apa? AD itu ini nih. AD itu B yang ini. B yang ini berapa? 15 akar 3. 15 akar 3 dikurangi AC. AC berarti B yang ini nih. AC berarti B yang ini. B yang ini berapa? 15. Nah, berarti 15. Jadi, tinggi tiang benderanya itu adalah 15 akar 3 dikurangi 15. Nah, 15 akar 3, kan ini harus ngitungnya pakai kalkulator. Jadi ya sudah seperti ini aja. Dan 15 akar 3 dikurangi 15 kan nggak bisa langsung dikurangi. Jadi ya udah seperti ini saja, selesai. Satuannya apa nih? Satuannya meter ya. 15 akar 3 dikurangi 15 meter. Seperti itu jawabannya. Udah kan? Oke. Silakan dipahami. Seperti itu. Oke, mungkin soalnya sudah habis. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga paham dan mengerti. Kita bisa lanjut di video berikutnya tentang aturan kosinus. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, gitu ya, komen video ini jika kalian suka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.